Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita, dan juga tak lupa salawat dan salam seyogyanya kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia pilihan Allah, kekasih Allah, panutan untuk semua manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan kita bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan silaturahim ini menjadi sarana datangnya kebaikan bagi kita semuanya. Dan tema pada pagi hari ini saya ingin mengangkat tentang jangan berputus asa dengan ampunan Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa kullu bani Adam khata. Manusia ini tempatnya salah. Al-insan mahulul khata wa nisyan. Bahwa tidak ada manusia ini di atas muka bumi terbebas dari yang namanya dosa. Semuanya punya dosa. Karenanya jangan pernah berputus asa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Setan, iblis oleh Allah diciptakan itu adalah sebagai sarana agar kita tetap menjadi manusia. Akan tetapi jangan sampai kemudian kita ini larut menjadi pengikutnya setan dan iblis. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain yang harus kita lakukan agar kita ini tidak larut menjadi orang-orang yang penuh dengan dosa. Maka strateginya adalah kita kita mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan Allah mengampuni, Allah menyayangi terhadap diri kita. Memang sahabat-sahabatku, ketika ada seseorang melakukan perbuatan dosa, biasanya setan akan terus menggoda kita, membisikkan kita ke dalam hati kecil kita, terus lakukanlah keburukan, Anda tak akan mungkin diampuni oleh Allah. Teruslah lakukan keburukan, sudah kadung dengan apa yang sudah Anda lakukan, Allah tak akan mungkin mengampuni. Sudah, pokoknya semakin kelam, Allah Tuhanmu tak akan mungkin mengampuni, dosamu sudah terlalu banyak. Maka sudah terlambat. Itu iblis terus akan menggoda kita. Datangnya bisa melalui teman, melalui kolega, melalui orang yang baru dikenal. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita ini manusia tempatnya memang salah, maka disebutnya nas. Nas itu satu akar kata dengan nisyan. Nisyan itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kalau manusia lupa, itu sesungguhnya memang manusiawi. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW datang untuk memberikan kepada kita ketenangan. Apa ketenangan yang diberikan oleh Rasulullah? Membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu kemudian oleh Allah diabadikan dalam kitab suci yang namanya Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 53, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 tersebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah hai Muhammad kepada mereka semuanya, kepada semua manusia yang mereka
sudah keterlaluan terhadap dosanya, sudah tak terhitung. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk kita semuanya? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innallaha ghafurur rahim. Banyak sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sini banyak melakukan perbuatan dosa, ada yang namanya di dalam hati kecil merasa bersalah, tapi kemudian tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga akhirnya merasa kecewa, merasa gelisah, merasa susah hidupnya, bahkan tidur tidak bisa, ya kan? Makan tidak enak. Dan yakinlah sahabat-sahabatku, saat itu Allah sedang dekat dengan kita. Akan tetapi memang kita bisa jadi belum tahu caranya. Nah, sebab itulah Allah melalui Rasulnya memberitahukan kepada kita yang tertuang di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang dosanya udah terhitung, pokoknya dosanya udah banyak banget sahabat-sahabatku, udah gak kehitung lah. Pokoknya manusia yang paling bejat, manusia yang paling kotor, manusia yang paling menjijikkan, ya kan? Yang selama ini kan kita nih sering ketika melihat ada orang berbuat dosa, kita merasa jijik, merasa risih, ya pokoknya merasa, ya pokoknya ini orang udah keterlaluan. Selama nyawa masih di kandung badan, selama kita masih hidup, belum saatnya sakaratul maut, itu masih ada kesempatan untuk berbuat dosa, untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Allah. Dan kalau Allah nanti sudah ampuni kita, wa jannatun arduhas samawat wal ard, maka Allah akan memberikan kepada kita yang namanya kenikmatan. Bukan saja nanti kelak di akhirat berupa surga, tapi di dunia pun kita diberikan oleh Allah ketenangan. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, yang terpenting yang di awal, ya, kita ini jangan pernah merasa diri kita ini kecewa, merasa diri kita ini menganggap bahwa kita tak akan mungkin diampuni oleh Allah, ya. Yang paling utama itu adalah kita ini terus dekat dengan Allah. Allah ini Ghafurur Rahim. Allah ini Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Wujud kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita diciptakan menjadi manusia, kita diciptakan punya perasaan, kita diciptakan punya keinginan untuk bertaubat meskipun belum keluar, ya, masih di dalam hati. Nah sekarang mari kita coba kita keluarkan rasa taubat itu dengan kita ini. Bagaimana caranya? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama termasuk Rasulullah Muhammad SAW, ya, dan berdasarkan dari hadis-hadis, ya, dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk tadi dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, maka agar ampunan Allah ini betul-betul diberikan kepada kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa ini, maka strateginya adalah lakukan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Wujud kesungguhannya kita tak akan mungkin mengulangi lagi tentang dosa-dosa yang dilakukan. Bagaimana caranya? Sahabat-sahabatku, secara teknis memang kita nih harus kita coba lakukan, ya. Dengan cara apa? Kita mencari kawan yang memang tidak membuat kita mengulangi lagi. Cari kawan yang membuat diri kita ini
supaya kita tetap berada di jalan yang baik. Maka cari kawan-kawan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang senantiasa senang mengingatkan kalau kita berbuat salah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, ahsanuhum khuluqan li ikhwanihi, bahwa kebaikan seseorang, kebaikan kita ini tergantung kita ini bergaul dengan siapa. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang memang senantiasa jauh dengan Allah, maka lambat laun kita pun akan terbawa. Karena manusia ini, sahabat-sahabatku, makhluk sosial, makhluk yang bisa dipengaruhi dengan mudah oleh siapapun. Meskipun seseorang itu memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, sangat terpengaruh. Dan pastikan sahabat-sahabatku, kalau kita sudah punya kawan yang baik, kita jaga dengan sebaik mungkin untuk kita terhubung, senantiasa berada di jalan kebaikan. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Ya, terjaga, saling mengingatkan, memberikan nasihat dalam kebaikan. Ingat, setan itu diberikan oleh Allah umur yang panjang. Bahkan oleh Allah diberikan kesempatan yang namanya setan, iblis, laknatullah itu umurnya sampai kiamat. Yang tugasnya adalah untuk menggoda manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun iblis nanti kelak di yaumul kiamah akan menolak, bahwa kata iblis, aku ini hanya sekedar mengajak, tidak ada kuasa untuk merubah manusia untuk menjadi pengikutnya. Hanya manusianya saja yang kemudian memang mau menjadi pengikutnya. Sebab itulah pilihan ada di tangan kita. Manusia ini bukan malaikat. Manusia ini bukan setan. Tapi dua sisi itu ada pada diri kita. Unsur malaikat, cahaya, unsur setan yaitu api. Makanya kadang manusia ini bisa baik, kadang juga manusia ini bisa jahat. Nah, sebab itulah ketika kita melakukan kesalahan, peluang Allah berikan kepada kita. Peluangnya yaitu kita memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, betul-betul kita bersungguh-sungguh, ucapan kita beristighfar, mohon ampun ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa-dosa hamba yang senantiasa mengkhianati terhadap apa yang sudah Engkau berikan kepadaku. Kemudian kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Sesuatu yang dilarang kita usahakan untuk perlahan-lahan kita tinggalkan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, misalnya kita nih gemar untuk bermaksiat dalam bentuk berzina, ya, dalam bentuk minum minuman keras, dalam bentuk makan riba, dalam bentuk kita nih mencuri, dalam bentuk kita menipu, dalam bentuk kita nih curang ketika berdagang, ya kan? Maka kalau memang belum bisa, perlahan-lahan dikurangi yang tadinya 10 kali, misalnya jadi 9 kali. Besok jadi 8 kali, ya kan? Besoknya lagi jadi 7 kali. Tidak usah sekaligus, perlahan-lahan saja. Ya. Insya Allah kalau perlahan-lahan mengikuti proses akan jauh lebih kuat dibandingkan sekaligus. Ya, kalau bisa sekaligus gitu kan, berhenti, nah itu lebih bagus. Tapi sahabat-sahabatku biasanya kalau orang misalnya hijrah sekaligus ya umumnya kadang rata-rata yang coba kita lihat, yang coba kita amati, kadang kemudian ketika menemukan sesuatu yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan harapan, malah justru akan jauh lebih parah dibandingkan dengan dosa yang sebelumnya. Kenapa? Ingat, godaan setan itu jauh lebih halus. Ya, bujukan iblis itu lebih lembut, lebih menyenangkan bagi kita. Di dunia ini banyaknya yang namanya godaan, banyak yang namanya rintangan yang membuat orang itu bisa tergelincir. Belum lama ini dan bahkan saat ini masih viral
Mohon maaf, bukan saya dalam upaya untuk menyudutkan siapapun, tapi ini sudah viral dan menjadi ibroh, menjadi contoh bagi kita. Apa berita seperti apa yang saat ini viral itu? Ada seorang kiai yang kemudian dihormati, ya kan? Kiai ini jadi panutan, didengar nasihatnya, tiba-tiba melakukan perzinahan dengan keponakannya, dengan anak angkatnya, ya. Saya tidak perlu ingin diperjelas ya tentang ini, tapi ini ada, saat ini sedang viral. Kalau Anda buka di internet, Anda buka di TikTok, Anda buka di YouTube, itu beritanya sudah beredar, viral kemana-mana. Dan kita nih, ketika melihat tentang berita ini, kita merasa geram, merasa marah, merasa kecewa, gitu kan. Ingat, itu manusia, sahabat-sahabatku. Kita tidak boleh menghakimi, ya, karena sudah ada tim yang memang menghakimi, ada polisi, ada pengadilan, ya. Kalau ini saya angkat, ini hanya sebagai sebuah pembelajaran. Manusia yang memang mengerti ayat, manusia yang juga memahami tentang agama, tidak bisa lepas dari yang namanya godaan setan, iblis, laknatullah. Maka strateginya gimana? Ketika melihat kejahatan itu, ya, kalau kita ini ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita, ya, maka strateginya kata baginda Nabi, man ra'a minkum mungkaron. Ketika engkau melihat terhadap kemungkaran, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita anggap benar, meskipun itu orang yang menjadi panutan, maka logika kita nih harus kita buka. Jangan kemudian kita coba tutupi. Jangan kita coba untuk kita nih melindungi kalau itu salah, ya. Nah, tentu bukan dengan cara menghakimi supaya dia hancur sehancur-hancurnya. Tidak. Sebagaimana juga ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW bahkan bersama pengikutnya asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, ya. Itu Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Jadi Nabi Muhammad itu seorang utusan Allah yang membawa risalah Islam, dan pengikut-pengikutnya itu dicirikan dengan tegas terhadap yang namanya keingkaran, tapi bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang yang melakukan kesalahan, bukan kita kemudian memicingkan mata seolah-olah bahwa diri kita paling bersih. Jangan. Ya, itu namanya menghakimi namanya. Kan ada memang wilayahnya, ada polisi, ada hakim, ada pengadilan. Nah, itu mereka yang dikasih wilayah. Guru hanya menyampaikan sebagaimana saya saat ini, karena dalam upaya untuk watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, maka ini hanya sebagai sebuah ibroh tanpa saya harus menyebutkan siapa itu kiai tersebut. Ya kan? Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tempatnya salah, tempatnya khilaf. Makanya ayat Al-Quran diturunkan, Rasulullah diturunkan, bahkan Rasulnya bukan satu, banyak sekali. Kita nggak usah banyak-banyak, hanya satu sajalah, Rasulullah Muhammad SAW. Yang lain kita memang tetap kita yakini, kita ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita bisa ikuti, yang memang mampu kita bisa lakukan, ya. Salah satunya adalah kita menjaga diri kita agar kita tetap menjadi manusia yang terhormat. Terhormat di sisi manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terhormat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW tanpa harus kita menghinakan siapapun. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita ini tempatnya salah, tempatnya dosa, ya.
karena ini tempatnya salah, tempatnya dosa. Yuk kita tetap jaga, saling lindungi, saling memberikan nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Memang manusia ini diberi oleh Allah dalam kondisi yang rugi, ya. Tapi yang rugi itu adalah orang yang memang tidak menjadikan kehidupannya didasari dengan keimanan. Yang rugi itu adalah orang yang dikasih keimanan, hanya keimanannya disimpan di dalam batin. Dia tidak dikeluarkan menjadi amal soleh. Ya kan? Nah, sebab itulah kita ini akan menjadi orang yang beruntung kalau kita ini ada iman, ada juga yang namanya amal soleh. Jangan amal salah. Nah, orang dianggap berdosa ketika amal salah. Kalau amal soleh, maka itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ini memang diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang memang innal insana khuliqa haluan. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 19. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang tidak stabil. Kestabilan ini kita ini perlu yang lain. Para ahli filsafat, para ahli ilmu menyampaikan bahwa manusia ini disebut sebagai makhluk yang disebut dengan zon politikon. Manusia ini maksudnya apa? Zon politikon itu manusia ini nggak bisa hidup sendiri. Manusia ini kan perlu orang lain. Termasuk dalam hal beramal. Kita nggak akan bisa dianggap beramal soleh tidak ada yang namanya orang lain yang diuntungkan dengan kebaikan yang kita lakukan. Makanya baginda Nabi pun menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang memberikan dampak positif bagi yang lain. Nah, bentuknya bebas apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Wong dalam ajaran Islam itu jangankan kita kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang saja dianggap menjadi sedekah kalau kita ini berbuat baik. Lihat tumbuhan kering kita siram itu sedekah untuk tumbuhan karena itu kan makhluk Allah. Lihat binatang ya kan. Nah, ada orang yang saya sering lihat, ada orang pagi-pagi ngasih makan kucingnya itu sedekah. Ya kan? Lihat orang yang susah diberikan itu yang namanya uang, diberikan makanan. Wah, itu sedekah, bahkan itu sedekahnya lebih besar. Nah, kita nih manusia yang senantiasa memiliki akal pikiran yang diberikan oleh Allah kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Maka sahabat-sahabatku, ketika kita bersedekah, maka harus didahulukan itu yang namanya manusia. Meskipun kadang ada kata-kata begini, bersedekah kepada manusia ini seringkali kurang diterima kasihi. Beda dengan bersedekah kepada binatang. Ada orang yang berbicara seperti itu. Salah itu kalau kemudian itu ada orang yang berkata seperti itu. Yang harus diutamakan adalah manusia, bukan binatang. Ya kan? Binatang tetap kita kasihi, ya. Kita sayangi. Jangan sampai kemudian begini, ada anjing, nah dianggap dalam konsep keyakinan ajaran Islam itu kan anjing najis mughalladho. Babi itu najis mughalladho. Tapi kalau anjing lewat, babi lewat, nggak ngapa-ngapain kita, kenapa harus kita timpuk, ya? Harus kita sakiti, gitu kan? Najis itu kan kalau disentuh, ya kan? Dalam kondisi basah, ya itu baru najis. Ya, haram itu babi kalau dimakan. Kalau dilihat ya nggak ada masalah, itu makhluk Allah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi sesuai dengan tema kita, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, maka strateginya adalah kita bertaubatan nasuha, kita minta kepada Allah, lisan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan kita nih salat taubat, minta kepada Allah. Di dalam salat taubat sujud terakhir kita minta kepada Allah dengan membaca yang namanya istighfar. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita ada yang namanya sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar, sahabat-sahabatku? Anda nanti bisa memfollow TikTok saya, ya, kemudian merekod tentang apa yang saya bacakan, ya.
Apa itu Sayyidul Istighfar? Yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidul Istighfar itu adalah rajanya istighfar. Kalau istighfar pada umumnya hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada lagi tambahan wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub, ya. Tapi kalau Sayyidul Istighfar ini rajanya istighfar. Apa itu rajanya istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kita baca tuh. Bahkan ada seorang ulama yang menyebutkan siapa yang rajin beristighfar itu oleh Allah akan diberikan yang namanya rizki. Ya, rizki akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita nih merasa diri kita nih bersalah di hadapan Allah, kemudian Allah ampuni, maka kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita ini dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan tanpa kita minta pun. Sebagai sebuah analogi sederhana begini, kita punya anak ini baik banget ketika melakukan kesalahan minta maaf. Sampai minta maafnya itu membuat kita nih menjadi terenyuh gitu kan. Maka meskipun gak minta apa-apa itu anak, lihat sepatunya sudah mulai nganga gitu kan, terbuka ya kan haknya antara atasnya. Ya kan, lihat bajunya sudah mulai lusuh tanpa diminta pun, karena ini anak nih sudah berbuat baik terus menerus, berbuat baik nggak pernah minta. Maka saya yakin sebagai orang tua nggak minta pun pasti dikasih. Beda halnya sudah berbuat salah ya kan, minta terus gitu kan, dikasih. Sebagai seorang anak sebagai seorang tua ya, orang tua lihat anak meskipun bandel minta dikasih, tapi dikasihnya kan agak rasa kesel gitu di dalam hatinya, tidak lepas. Sama halnya Allah dengan kita. Allah ini Maha Rahman Maha Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meskipun kita jauh berbuat dosa, ya, kemudian maksiat setiap saat, Allah kasih itu. Tapi kasihnya Allah tidak diiringi dengan ridhonya. Ya. Sama halnya tadi orang tua dengan anak, ngasih itu karena sebagai seorang tua gitu kan kepada anaknya. Anaknya wah kalau minta ngamuk-ngamuk, semuanya dibanting, semuanya dihancurin ya kan. Orang tua ngasih, tapi ngasihnya itu bukan dengan ridho. Sama halnya Allah kasih kepada orang-orang yang senantiasa bermaksiat ya. Kalau kita lihat ada orang yang gemar bermaksiat, hidupnya bergelimang dengan materi, kelihatannya badannya sehat ya, padahal dia sholat juga enggak, puasa boro-boro ya kan, ke taklim apalagi. Tapi ini waduh, rumahnya besar ya kan, istrinya banyak, cakep-cakep, maksiat gonta-ganti pasangan. Pokoknya kita membuat kita iri lah gitu kan. Jalan-jalan kemana-mana ke luar negeri. Sahabat-sahabatku, ingat, kalau dalam konsep Rasulullah, konsepnya Islam itu namanya istidraj, ya, istidraj. Istidraj itu diberikan ya oleh Allah, kelihatannya itu dikasih rizki, padahal itu sedang disiksa, sedang dikasih uluran waktu supaya mereka semakin larut dengan kondisi yang ada. Ya. Beda halnya orang yang kemudian punya kekayaan banyak, tapi semakin dia dekat dengan Allah. Kenapa? Karena sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita nih salah tangkap. Woi, saya nggak mau jadi orang kaya karena kalau jadi orang kaya saya maksiat. Itu salah, keliru itu. Karena Rasulullah ini kaya. Rasulullah itu banyak hartanya. Apa buktinya? Buktinya sejarah mencatat bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika menikah dengan Siti Khadijah itu dengan mahar 20 ekor unta. Satu unta harganya 50 juta. Kalau dikalikan kali 20 itu 1 miliar. Nabi Muhammad yang masih muda usia 25 tahun menikahi seorang wanita yang kaya namanya Siti Khadijah.
tapi tidak memanfaatkan itu. Dan itu bukan warisan, tapi dari hasil tangan keringatnya sendiri. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, oh saya tidak mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang miskin saja supaya dekat dengan Allah. Mana bisa, kadzal faqra ayakunal kufron. Orang fakir ini biasanya akan banyak melanggar terhadap yang namanya ketentuan-ketentuan Allah. Ya, lebih dekat kepada keingkaran. Kadang mentoleransi untuk mencuri, menjarah, sebagaimana yang kemarin terjadi, ya kan? Itu kemudian dianggap halal karena dianggap, wah ini duit rakyat, ya mungkin diambil nih orang-orang kaya. Itu kan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, hidup kita ini kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita nih untuk mendapatkan ampunan ini memang perlu ilmu juga, sahabat-sahabatku. Ya. Jadi tidak hanya sekadar kita bertaubat. Ya, yang kemudian setelah kita bertaubat kembali lagi. Memang tabiat manusia itu begitu. Ya, innal insana khuliqa haluan, fluktuatif. Kalau kata Sayyidina Ali itu, yazid wa yankus, kadang naik, kadang turun. Nah, supaya kita stabil, bagaimana caranya, sahabat-sahabatku? Cari kawan yang memang saya bilang pergaulan kita ini harus kita jaga. Apalagi di tengah kondisi seperti saat ini, di mana teknologi, bahkan kita nggak bergaul pun di rumah itu bisa bergaul dengan yang namanya medsos. Medsos itu kadang bisa menjadi godaan setan. Kadang-kadang suami dinasehatin sama istri gitu kan, karena merasa istrinya lebih lebih solehah gitu kan. Karena liatin medsos, kemudian disalahin suaminya juga sama karena liatin medsos. Ya kan? Yang tidak ada isinya. Medsos yang kadang-kadang saling menyudutkan. Istri bahkan ketika dinasehatin ngelawan sama suami. Ya kan? Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka strategi agar kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang itu tadi taubatan nasuha, lisan kita beristighfar dengan terus-menerus. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah ini beristighfar sehari semalam 100 kali. Ada yang meriwayatkan 100 kali, ada yang meriwayatkan 89 kali, 83 kali, 90 kali. Yang jelas Rasulullah itu banyak sering melakukan yang namanya istighfar. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terus beristighfar kita nih, ya. Dan sering kali kalau di masyarakat Jakarta ini, di masjid-masjid pagi-pagi suka baca ya. Istighfar itu kan pagi-pagi. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Cuman itu kalau bisa jangan pakai speaker, mengganggu orang yang sedang sholat, ya. Apalagi kalau speakernya kencang banget gitu kan. Sudah perlahan-lahan aja di dalam hati, ya. Jangan pakai speaker, ya, mengganggu orang yang sholat tahiyatul masjid, mengganggu orang yang sholat, jadi sholat qabliyah subuh, ya. Istighfarnya itu jangan kencang-kencang gitu kan. Karena pernah gini, kenapa saya jangan kencang-kencang? Saya nggak usah pakai dalil ya. Nggak usah pakai dalil-dalil dari Rasulullah gitu. Tapi ini pakai dalil akli dulu aja. Meskipun tuh ada di dalam ayat Al-Quran. Dalil akli saja. Pernah suatu ketika ini saya sholat, ya, sholat maghrib. Habis mengantarkan anak saya ke pesantren, ya. Karena sudah dibatasin waktunya, ya kan, bahwa jalan pun macet gitu kan. Sehingga maghrib saya tidak tepat waktu gitu kan untuk bisa berjamaah. Nah, kemudian saya cari masjid lah di pinggir jalan. Sampainya di masjid, ya kan, saya carilah teman supaya tetap berjamaah dan kemudian membuat jamaah sholat, ya kan, maghrib. Tapi kan di masjid di mana saat itu sedang kondisi wirid, ya, sedang kondisi wirid, pakai speaker.
Nah, kita sholat berjamaah. Saya ini beberapa kali melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan. Imam itu nggak kedengeran bacanya. Ya, ruku nggak kedengeran, ya kan, sujud nggak kedengeran. Sehingga saya bangun lebih dulu. Ya, kalau saya bangunnya terlambat sih, bahkan memang terlambat, tapi terlambatnya cukup lama gitu. Karena kok nggak kedengeran nggak bangun-bangun. Nah, ini udah bangun gitu kan. Yang keduanya begitu. Nah, itu kenapa saya tanya sama imamnya, kenapa saya bilang kok pelan? Saya sudah kencang gitu suaranya. Tapi karena kencangnya suara yang wirid itu justru jadi mengganggu sholat kita. Padahal wirid dengan sholat, kalau saya tanya sama jamaah nih, sama sahabat-sahabatku yang gabung, itu lebih utama mana? Wiridan apa sholat? Ya. Maka tentu jawaban secara logika ya, berdasarkan dalil pun sholat. Karena sholat awwalu ma yuhasabu ala abdi. Sholat itu adalah amalan yang utama, bukan wirid. Bukan berarti saya nih menentang terhadap wirid gitu. Bu, ya bertoleransi gitu. Sebab itulah nih masjid-masjid yang di pinggir jalan ya, yang banyak orang lalu lalang, kalau wirid tolong jangan pakai speaker ya. Kecuali nggak ada jamaah lagi yang kemudian sholat belakangan. Kasihan mereka itu, ya kan? Bisa jadi wiridnya jadi dosa itu, karena menghalangi orang sholat bisa jadi salah. Ya, meskipun mungkin Anda ya yang biasa melakukan itu merasa tidak enak itu wiridnya, tapi tolonglah kasih ya orang lain itu supaya sholatnya lebih nyaman, lebih khusyuk, sholatnya jadi lebih tertib, tidak terganggu oleh suara speaker yang wiridnya kencang gitu kan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu mengganggu, kencang sekali itu. Ya. Pakai pelan saja. Ya, suara yang penting kedengaran sama yang ada di belakangnya. Ya, hening gitu kan. Jadi, sahabat-sahabatku, melalui live ini tolonglah yang biasa ngimamin itu agak bijak gitu kan. Saya nggak menentang terhadap wirid berjamaah, nggak menentang. Tapi tolong lihat-lihat ya ke belakang. Makanya kalau jadi imam itu kan kenapa kita nih disunnahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat ke belakang, kanan kiri, melihat kondisi situasi yang ada di belakang. Jangan sampai misalnya barisan belum lurus, ya kan? Jangan sampai, itu kan. Bahkan Rasulullah kan ketika habis selesai, duduk menghadap ke jamaah. Ya, tujuannya untuk apa? Melihat kondisi situasi. Ya, siapa tahu ada orang yang memang sholat masbuk, yang belum selesai. Kemudian masbuknya dia belum selesai. Ya, kemudian ada orang datang lagi yang masbuk kepada orang yang mau menjadikan orang yang sudah lebih dahulu dijadikan imam. Nah, itu kan gak kedengeran nanti. Dia gerakan takbir ketika ruku, gerakan suara takbir ketika sujud, segala macam. Gak kedengeran karena tertimpa oleh suara yang orang sedang wiridan itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian malah sholat kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sampaikan. Sebab itulah ini pentingnya ilmu, pentingnya wawasan, pentingnya pengetahuan. Bertoleransi itu bukan hanya kepada agama lain, ya, kepada sesama orang yang satu agama pun harus bertoleransi. Jangan kemudian kita memaksakan diri karena kita sudah biasa seperti itu. Ya. Toleransi itu bukan hanya juga kepada agama lain, kepada aliran yang lain, gitu kan. Satu agama saja ada beda-beda pemahaman. Tapi tolonglah kita nih saling memberikan penghormatan, penghargaan gitu kan. Sehingga tidak ada yang namanya percekcokan ya, kita bersama-sama. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada yang namanya taubat ya. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain kita ini memohon ampun, beristighfar ya dengan terus menerus, maka strategi selanjutnya adalah kita
berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk beramal baik. Ya. Apa amal baik yang dilakukan? Bebas banyak. Tapi yang paling disukai oleh Allah adalah sedekah. Ya. Tapi ini jangan salah tangkap ya. Karena ini kan banyak saat ini gara-gara oknum sedekah ini menjadi tercoreng gitu kan. Biasanya tercoreng gimana? Ya itu oknum ya kan. Sedekah dikumpulkan, setelah dikumpulkan dipakai. Ya kan? Itu namanya oknum. Sedekah itu kalau di dalam konsep ajaran Islam, sahabat-sahabatku, itu cari yang dzawil kurba, yang terdekat dulu. Ya, kepada saudara kita ya. Kalau sedekah kepada orang lain memang baik. Tapi sedekah kepada sanak famili ya yang masih ada ikatan darah dengan kita, itu ada nilai plus. Nilai plusnya apa? Akan merekatkan tali persaudaraan yang memang sudah ada terikat dengan darah. Itu yang namanya silaturahim. Ya, ikatan kasih sayang. Jadi punya saudara yang susah, bantu. Itu sedekah. Nanti sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, surat Al-Munafikun ayat ke-10 ya. Di mana ketika manusia, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10 tersebut, saat ajalnya tiba, maka kemudian ruh kita berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tolong tangguhkan usiaku walaupun hanya 1 detik. Untuk apa? Ya, kata Allah. Kita jawab, fa'asaddaqo, supaya saya bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, fa'asaddaqo wa aku minas sholihin. Supaya saya ini bisa berbuat soleh, berbuat amal soleh. Dan amal soleh yang paling disukai oleh Allah adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu ada nilai-nilai materi yang dikeluarkan. Ada nilai materi yang dikeluarkan. Manusia ini, itu gara-gara materi, itu lihat sampai melakukan yang namanya penjarahan, sampai yang namanya melakukan penipuan, sampai melakukan pembunuhan, ya kan? Bahkan ada yang menggunakan atas nama agama, eksploitasi agama. Demi apa? Demi materi. Tiba-tiba dikeluarkan, ya kan? Ada melalui zakat, ada melalui hibah, ada melalui hadiah, gitu kan? Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah ini pun bisa menjadi sarana kita nih untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Selain kita beristighfar, taubatan nasuha, maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan amal-amal kebaikan, yaitu dengan sedekah. Ya. Selain dengan salat taubat. Ya. Ada yang nanya, salat taubat itu kapan dilakukan? Kapan saja boleh, mau siang hari, mau malam hari, mau setiap saat, sehari berkali-kali salat taubat. Nah, boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang larang. Ya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Salat taubat. Diniatkan kita nih bertaubat kepada Allah. Urusan kita nih diterima atau tidak, itu berserah diri kepada Allah. Ana indad dhanni abdi bi, aku tergantung dari prasangka hamba. Kalau hambanya menganggap tidak diterima, ya kalau Allah nggak diterima, udah. Yakin saja sudah. Berserah diri kepada Allah. Nah setelah itu kemudian kita wujudkan. Dengan amal soleh, kita nih berbuat baik kepada orang, ya kan? Tanpa harus kita menjudge bahwa orang lain ini paling berdosa, kita nih paling suci. Ingat, nggak ada yang di atas muka bumi ini yang disebut dengan holy man, manusia suci, itu nggak ada. Adanya adalah manusia yang terjaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah yang menjaga. Manusia ini nggak ada yang namanya suci. Makanya Al-Quran menyampaikan kepada kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah menganggap dirimu suci,
Karena Allah tahu persis tentang kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terus kita nih berbuat baik, kita isi dengan taubatan nasuha ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang tanya, Ustadz, apa benar ya kalau kita mati syahid di jalan Allah, apa ia bisa mengajak 70 anggota keluarga masuk surga? Insya Allah betul. Ya. Jadi kita ini dikasih oleh Allah nanti bisa memberikan syafaat. Ya, memang ada yang menyebutkan 40, ada yang menyebutkan 70, ada yang bahkan menyebutkan dengan angka-angka tertentu gitu kan. Tapi yang jelas intinya bukan tentang jumlahnya, tentang syafaat itu memberikan pertolongan. Ya, memberikan pertolongan bahwa kita ini ketika kita ini berbuat baik, kita ini bisa menolong sahabat kita ya di akhirat ketika sahabat kita masuk ke dalam neraka. Kalau di dunia ini namanya pembelaan, ya, pembelaan. Makanya kalau di pengadilan itu kan bahwa seseorang itu akan diadili, ya, itu kan dihadirkan saksi, ada saksi ahli, ya. Bahkan saksi-saksi ada orang kemudian ketika saksi-saksi memberangkat tiba-tiba datang kawan-kawannya yang memang yang baik, yang sudah tahu segala macam. Biasa tim penyidik akan tahu lah, ya, bahwa ini berbohong atau tidak. Nah, sahabat itulah nih, dari hasil investigasi para penyidik itu akan memutuskan nih hakim untuk ketok palu dia bersalah atau tidak. Sama pengadilan yang maha adil, yaumul qadhi, yaumul pengadilan ya. Itu kita nih salah satunya bisa ditolong oleh sahabat kita yang baik. Makanya kenapa mulai saat ini tolong cari sahabat-sahabat yang baik. Sahabat baik itu bukan sahabat yang hanya sekedar kita pengen ditraktir makan gitu kan, atau didapat pinjaman gitu kan. Tapi sahabat baik itu adalah sahabat yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita melakukan keburukan gitu, diingatkan. Cuman kitanya ini jangan tersinggung. Nah, kadang-kadang kita suka tersinggung kalau ada yang ngingetin. Kadang-kadang ada yang kita diingetin, dia tersinggung. Kalimatnya sih memang lembut. Saya kan orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Justru itu. Ya, karena nggak ngerti apa-apa dikasih tahu. Tapi kemudian jangan diprotek kayak begitu. Itu orang akhirnya jadi malas juga nasehatin. Ya kan? Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harusnya terima kasih atas nasihatnya gitu kan. Jadi kembali lagi ya, agar kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tema pada pagi hari ini ya. Maka selain kita nih terus ya beramal soleh ya, amal soleh ini macam-macam ya, bisa bersedekah ya, bisa kemudian kita nih bersilaturahim ya, itu amal soleh. Jangan lupa juga agar kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita nih rajin datangin majelis taklim ya, sebagaimana saat ini Anda ngikutin live ini. Sama, ini bagian daripada taklim juga. Cuma memang nggak nampak kelihatan langsung ya. Nah, karena biasanya saya ini taklim di masjid ya, memberikan kajian rutin. Nah, itu biasanya di weekend ya, Jumat, Sabtu ya, Ahad. Nah, itu biasanya saya melakukan itu ya. Ini ada lagi yang bertanya, Ustadz, gimana kalau suami nggak menjalankan ibadah sholat, apa istri ikut berdosa? Oh tidak, tanggungan. Karena nih gini, di keluarga itu yang menjadi pemimpin tertinggi adalah suami. Cuman memang gini, bisa juga menjadi dosanya istri nggak ngingetin ya kan. Kalau sudah diingatkan, kadang-kadang kan suami mohon maaf, dia merasa lebih superior ya. Suami ini merasa paling benar ya kan, gitu. Sehingga ketika diingatkan, ini marah-marah, lebih banyak marahnya dibandingkan istrinya. Bahkan tidak sedikit melakukan KDRT ya kan, gara-gara ngingatin sholat ya.
Malah harusnya bersyukur itu. Istri ngingetin sholat suaminya. Istri ngingetin kebaikan kepada suaminya. Nah itu kan bagian daripada sahabat dekat itu. Ya, istri, suami itu sahabat dekat. Ada juga suami ngingetin istrinya. Istrinya udah ngomel juga sama suaminya. Ngelawan sama suaminya. Ya kan? Wah itu double. Udah gak sholat, ngelawan sama suami. Kalau istri itu. Nah sebab itulah gini, suami ini ya kepala keluarga, menguasai semuanya, anak, istri. Makanya begini, dosa istri itu ditanggung gak sama suami, tapi dosa suami tidak ditanggung oleh istri. Analogi sederhananya begitu. Ya. Jadi ingat para suami, semuanya itu adalah tanggung jawab. Istri nggak pakai menutup aurat. Ya, tidak menutup aurat, maka itu tanggung jawab suami. Istri ngutang, kemudian gak bayar sama orang yang ngutang itu, ya, dan kemudian teman istrinya dia kan nagih sama Anda, kemudian Anda bayar, dia kan utangnya istri. Nah, kemudian itu tanggung jawab suami itu. Suami ikut dosa. Ya. Maka tuh tanya kepada istri, wahai suami, itu istri ini kan kadang di era seperti saat ini nih kan banyak istri yang kadang ingin kelihatan ngikutin mode, ya, pakai tas mahal, pakai baju yang bermerek, tapi suaminya gak bisa memenuhi. Kadang ada yang minjem sama kawan-kawannya, ya. Dan akhirnya apa? Karena minjemnya untuk lifestyle gitu kan, mau jalan-jalan kemana-mana, padahal dia utang kepada temennya belum dibayar gitu kan. Nah sampai kemudian tagih sama suaminya. Suaminya nggak mau bayar gitu kan, utang istri. Ingat di akhirat Anda suami akan bertanggung jawab itu terhadap apa yang dilakukan oleh istri. Sebab itulah istri harus dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai mengantarkan itu kepada Anda sebagai suami untuk masuk ke dalam neraka gitu kan. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Amalan apa agar cepat dapat jodoh? Tolong Ustadz bantu ya. Ya. Saya sampai umur 40 lebih belum ketemu jodoh. Jodoh, rizki, ya, maut Allah yang punya. Ya, jadi nah gini, kemudian strategi teknis. Kalau itu kan ketentuan non teknis ya, jodoh, rizki, maut itu Allah yang punya. Itu non teknis. Yang teknisnya begini. Nah sebab itulah di era seperti saat ini, bahkan memang zaman Rasulullah pun yang melamar Rasulullah itu adalah bukan Rasulullah melamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah melamar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bagi ini saya Mbak apa ini karena nggak kelihatan namanya nih, kecil, terlalu kecil mata saya ini, pakai kacamata pun kurang kelihatan ya. Kalau kita nih perempuan, nggak apa-apa juga kita nih berkata kepada laki-laki, mau nggak kamu jadi suami saya? Nggak tabu gitu, nggak, ya kan? Ya, nggak tabu. Atau tanya sama orang tuanya, boleh nggak bapak, ibu gitu kan, anaknya untuk jadi suami saya? Mungkin ada sesuatu yang agak berbeda gitu kan, dianggapnya melanggar norma gitu. Enggak. Ya, yang melanggar norma itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang di luar yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya kan? Memang mungkin di tempat kita ini ada yang namanya norma-norma etika yang memang disebut dengan kearifan lokal, ya, yang memang kadang dianggap menjadi sesuatu yang merendahkan. Sebetulnya enggak juga, ya. Enggak juga. Jadi gini, jodoh itu meskipun memang itu Allah yang tentukan, itu kan ada campur tangan kita. Kalau kita ini terlalu memberikan yang namanya leveling kepada calon pasangan kita, pokoknya harusnya begini ya, tingginya harus sekian sentimeter,
kemudian dia harus punya pekerjaan penghasilan sekian, kemudian wajahnya harus seperti orang ini gitu kan, yang menjadi rujukan artis Korea misalnya kan. Ya itu agak sulit kalau kayak gitu. Nah sementara kita nggak ngukur diri tentang diri kita. Kita nih misalnya mohon maaf dari sisi kecantikan ya. Ya kan ini ada ukuran tentang yang namanya ukuran manusia pada umumnya. Kecantikan kita nih normal-normal saja, biasa-biasa saja. Tapi standar kita nih sangat tinggi. Ya itu agak susah jadinya. Jodohnya akhirnya jadi agak sulit datang. Meskipun jodoh Allah yang tentuin. Ya, jodoh itu Allah tentuin. Tapi ada ikhtiar kita. Kita diperintahkan oleh Allah, wa qul i'malu amalakum fasyarallah. Itu surat At-Taubah ayat 105. Kita diperintahkan untuk berikhtiar maksimal. Salah satu ikhtiar agar jodoh kita dapatkan ini sudah dilakukan ikhtiar, ya. Nah, selain kita ikhtiar secara spiritual, kita minta sama Allah, jodoh ya Allah, berikan aku kecocokan kepada siapapun, laki-laki ataupun perempuan yang akan menjadi jodohku ya Allah. Nah itu kan. Nah ketika kecocokan serak itu Allah yang memang memasukkan ke dalam hati calon kita, ya. Nah sambil kita pun ya sudah, pokoknya kita ini punya standar seperti ini, tapi engkau yang lebih tahu ya Allah, gitu kan. Jadi sahabat-sahabatku ya, kaitan dengan jodoh memang itu Allah yang punya. Tapi ingat ya, bahwa yang namanya jodoh, rizki, mati memang itu Allah yang punya ketentuan ya. Jadi begitu ya. Ya, tentang yang namanya jodoh itu minta saja sama Allah, terus menerus minta sama Allah. Kalaupun nanti sampai meninggal dunia belum menikah, Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Nanti akan dijodohkan di akhirat. Yakin itu. Sudah sekarang berbuat baik saja, ya. Sudah berbuat baik saja, ya. Ya, insya Allah Allah ini maha pengasih lagi, maha penyayang. Jangan sampai kemudian setan datang nih gara-gara kita nggak dapat jodoh. Kemudian setan membisikkan ke dalam hati, Allah ini nggak sayang sama kamu. Buktinya apa? Allah persulit kamu, jodohnya nggak datang-datang kepada kamu. Itu setan itu. Cepat-cepat Anda ucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta sama Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, agar aku ini terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Tapi terus ikhtiar, ya. Ikhtiar. Saya punya kawan ya, menikahnya ini perempuan sudah usia 50 tahun, ini masih gadis, 50 tahun nikah. Ya, saya nikah juga. Dan setelah nikahnya yang lainnya saudara-saudaranya nikah semuanya. Gitu. Jadi nggak usah takut. Ya, bahkan ada yang sudah umur 60 tahun baru nikah. Nggak ada masalah, memang itu Allah yang punya ketentuan. Ya, bisa jadi mungkin waktu zaman muda ya kan, atau bahkan orang tuanya, kadang-kadang ada campur tangan orang tua yang kemudian punya leveling yang terlalu tinggi. Kan seringkali kita lihat di medsos, saya tidak akan mungkin melepas anak saya kalau tidak berani bayar mahar 2 miliar. Gitu kan ada tuh. Ya Allah, gitu kan. Itu menghalangi jodoh anak itu, orang tuanya. Karena orang tuanya terlalu materialistis, ya kan? Itu. Jadi udah terus berdoa saja, ya, terus berdoa saja, ya. Pokoknya minta sama Allah. Doa ini kan dengan menggunakan bahasa apa saja boleh. Allah tuh maha kenal, Allah maha mengerti, Allah maha paham dengan semua bahasa yang kita miliki, gitu kan, yang kita kuasai. Nggak usah pakai menggunakan bahasa-bahasa yang kita tidak paham, isinya nggak tahu apa yang dibaca, gitu kan. Sudah yang kita paham saja. Kecuali yang nggak bisa diganti itu sholat, itu kan. Sholat itu nggak boleh pakai bahasa lain, ya kan. Nah itu ketentuannya. Kalau yang namanya doa bebas saja. Ya nggak ada ketentuan. Ya memang kalau kita nih paham bahasa Arab, gitu kan. Misalnya kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu memang Allah suka, gitu kan.
Tapi kalau nggak paham apa artinya gitu kan. Ternyata artinya ya Allah berikan aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikannya apa? Ya Allah berikan aku jodoh yang bisa menjadi imamku. Ya Allah berikan aku jodoh supaya dia bisa melahirkan keturunan-keturunan anak-anak yang soleh dan solehah gitu kan. Minta terus, jangan pernah berhenti. Al-Quran ya kaitan dengan doa nanti akan diijabah nih. Al-Quran 186 apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah ini menjawab, Allah mengabulkan doa-doa. Al-Quran surat kedua ayat 186 ya. Surat Al-Baqarah. Allah ini menjawab setiap doa-doa yang kita minta sama Allah. Ya. Tapi dua syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Falyastajibuli, yang pertama yaitu penuhi kewajiban kita kepada siapa? Kepada Allah. Kewajiban kita kepada Allah apa? Ibadah. Ibadah yang utama apa? Sholat. Sholat 5 waktu tepat waktu. Nah begitu sholat kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku jodoh ya Allah. Lebih cakep lagi sambil kita merintih, menangis di hadapan Allah. Terus kalaupun itu belum diberikan, jangan putus asa. Ya kan tadi surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu seluas langit dan bumi. Ya. Bahkan rahmat Allah itu dekat. Inna rahmatallah qarib. Kepada siapa? Minal muhsinin, kepada orang yang senantiasa berbuat baik. Maka berbuat baik. Nah tadi juga sedekah. Sedekah niatkan di dalam hati. Aku sedekah ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah kau datangkan jodoh. Ya kan? Ada orang lagi ngebantuin orang, yang dibantuin jadi suaminya, ya kan? Ada yang dibantuin jadi istrinya, ada begitu terus ya. Kemudian syarat yang kedua agar doa ini diijabah, wal yu'minu bi, yaitu yakini bahwa ketika kita nih minta kepada Allah, nih Allah akan mengabulkan. Termasuk kayak tadi istighfar, ya, agar ampunan kita ini diterima oleh Allah. Yakin bahwa Allah ini mengampuni kita, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Teruslah kita nih melakukan kebaikan demi kebaikan, ya. Itu dalam upaya agar kita nih bisa diampuni oleh Allah. Jangan sampai kemudian lisan kita beristighfar tapi perilaku kita ini bertentangan, ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, memang kita pun pernah berbuat dosa. Jangan hakimi orang. Meskipun saat ini di era di mana medsos itu betul-betul berkuasa, ya. Bahkan itu lebih parah dibandingkan yang namanya pengadilan yang ada di ruang pengadilan. Belum diadili pun sudah diadili oleh yang namanya massa, namanya media massa, ya kan? Makanya sempat saya nulis tulisan no viral no justice, ya kan? Nah itu nanti suatu saat saya bahas, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, ya, kesimpulannya, kalau kita ingin diampuni oleh Allah, jangan pernah berputus asa. Itu yang pertama, ya. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Dekatkan diri kepada Allah sebanyak apapun dosa, bahkan mungkin ahli zina, ahli maksiat yang saat ini mungkin mereka ada di penjara, ya. Belum tentu yang di penjara itu lebih hina dibandingkan yang tidak di penjara. Sebab itulah mereka masih hidup yang di penjara. Maka apalagi yang sekarang sudah bebas, ya kan? Maka itu kalau kemudian dia terus mendekatkan diri kepada Allah, meskipun dia mantan narapidana, di hadapan manusia mungkin dihinakan, tapi di hadapan Allah beliau adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sahabat-sahabatku, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Selama kita ini masih hidup, Allah masih kasih kesempatan. Makanya lihat kalau di khutbah Jumat itu kan sudah ada kalimat
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati sebelum kau selamat. Supaya selamat, jadilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, mengamalkan amalan soleh sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan apa yang menjadi larangannya sesuai dengan kemampuan semaksimal mungkin. Nah itu, ya. Jadi terus berbuat baik itu adalah bagian daripada untuk sarana untuk mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga terus kita mendatangi majelis-majelis taklim supaya kita menambahkan wawasan, pengetahuan, ngaji di mana saja, ya. Dengan guru, jangan kita batasi, jangan kemudian eksklusif, ya. Kemudian kita nggak mau ngaji dengan yang lain, kita ngaji aja nggak apa-apa, meskipun kelihatan awalnya bertentangan, gitu kan. Nah, kita supaya punya wawasan yang lebih luas, ya. Sementara mungkin sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja dulu yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan hari ini doa saya dan doakan juga saya, Anda semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Allah berikan rezeki yang terbaik hari ini, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, bukan saja sehat tapi afiat, diberikan umur, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berlimpah lagi berkah dari Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga kelak ketika dipanggil oleh Allah kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, subhanakallah wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat-sahabatku yang berkenan, silakan untuk memfollow tentang TikTok ini. Kita akan melakukan live biasanya di weekend, saya lebih intens, yaitu Jumat subuh, kemudian Sabtu subuh, kemudian Ahad subuh, kemudian hari Senin zuhur, Selasa zuhur, ya. Kadang-kadang saya isi juga waktu subuh ini saya berada di rumah, ya, bukan di tempat kajian. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan, yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.